apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky nggak ikut mengantar ke Halim ya. Nanti siang Pak Jokowi mau berangkat ke Cina. Gitu. Ya, keputusan strategis akan terjadi minggu-minggu ini. Ya. Karena tentu orang pasti menduga ini soal utang, ini soal perpanjangan investasi segala macam tuh. Sementara publik tetap menganggap bahwa Cina ini masalahnya makin lama makin banyak di dunia bikin masalah tuh. Karena itu mulai ditegur oleh Inggris macam-macam. Tapi Pak Jokowi sepertinya nggak ada penasehat gitu. Dia akhirnya dijebakkan di dalam pola bahwa atau pergi ke Cina atau kita bangkrut gitu. Padahal Cina lagi membangkrutkan banyak negara kan itu. Itu paradoksnya tuh. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa ya apakah Sri Mulyani ikut? Sri Mulyani pasti secara pragmatis juga merasa butuh talangan dana untuk IKN segala macam itu, nerusin proyek-proyek Jokowi yang spektakuler. Tapi sebenarnya tahu bahwa Cina itu lagi dimusuhi Amerika. Sangat mungkin juga akan dikepung seperti Rusia, memboikot. Tapi kita tetap ingin melihat apa sebetulnya pentingnya Cina di Indonesia itu. Sementara cakupan masalah kita itu bukan hanya dengan Cina itu, karena ya memang tapi investasi Cina di Indonesia kan selalu bermasalah karena diproduksi dari sebuah negara yang melanggar hak asasi manusia. Jadi lebih penting sebetulnya melihat relasi politik, karena dunia sekarang lagi urusan dengan relasi politik. Cina mungkin akan dikucilkan dalam waktu dekat itu. Kita ingin Pak Jokowi mengerti bahwa Cina itu melanggar hak-hak Muslim di provinsi berbatasan dengan Rusia itu apa namanya? Xinjiang, Bung ya, etnis Uighur ya, orangnya. Ya, Uighur itu. Cina juga bermasalah dengan India tuh. Jadi semua hal yang sebetulnya didudukkan supaya kita bisa baca peta global lebih baik, tapi langsung berita hari ini Jokowi akan pergi ke Cina menghadap Presiden Cina itu Xi Jinping, dan itu artinya sinyal yang agak aneh bagi Amerika itu. Padahal Amerika baru kirim pasukannya untuk latihan bersama di Asia Pasifik, dan Indonesia dijadikan tempat mangkal dari militer Amerika itu. Ya, memang benar bahwa kunjungan ini tidak hanya ke Cina, ini kunjungannya ke Asia Timur ya, setelah Cina, nanti Jepang, Korea. Tapi orang tetap saja melihat itu faktor Cina. Kalau Jepang kan sebenarnya sudah cukup punya sejarah dengan kita. Tapi kalau kita kan ngomongin Cina Jepang, orang kemudian pasti akan menghubung-hubungkan soal kereta cepat. Ya, kereta cepat Jakarta Bandung yang bakal molor lagi, dan saya membayangkan nanti mungkin Pak Jokowi bisa ditegur gitu. Tuh, gue bilang juga apa dulu, gue tawarin proposal dari kita kayak lu malah kasih ke Cina, padahal kita yang membiayai visibility study-nya, kan begitu. Saya kira sini semua akan datang dari pers Jepang, terutama. Tentu Perdana Menteri Jepang akan basa-basi aja. Tapi pers Jepang akan mengingat bagaimana Pak Jokowi membohongi Cina. Kira-kira begitu dalam pikiran pers bohongi Jepang maksudnya? Membohongi Jepang itu. Satu perjanjian investasi yang ya terhina lah Jepang, karena dia lakukan riset lalu dicuri hasil risetnya lalu disodorkan pada Cina beli dengan harga yang lebih tinggi sebetulnya, tapi Indonesia merasa bahwa ya karena kepentingan geopolitik mungkin begitu intinya, dan ada perjanjian lebih panjang lagi bahwa Cina akan bantu semua proyek investasi Amerika itu. Tapi akibat hari-hari ini atau recent issue itu bahwa berbagai negara memusuhi Cina karena Cina mencuri teknologi itu. Cina menginfiltrasi negara-negara yang dia bantu itu supaya masuk dalam hegemoni politiknya tuh. Dan itu yang selalu bertentangan dengan prinsip Amerika tuh. Silahkan berbisnis tapi jangan kendalikan negara itu, apalagi dengan cara menganeksasikan. Kan itu selalu prinsip, dan itu saya kira juga yang diucapkan oleh Kepala Staf Gabungan Tentara Amerika kepada Pak Andika bahwa kami akan membantu Indonesia atas alasan freedom. Jadi itu memang dalil di dalam pemerintahan Amerika, siapapun pemerintahnya, yaitu kebebasan itu tidak boleh dihalangi oleh kepentingan ekonomi yang berbasis intervensi militer. Jadi saya kira ini di atas kertas secara diplomatik ketegangan itu akan
akan memuncak dia di Indo-Pasifik terutama tuh. Dan Indonesia akan diseret di situ. Dan Pak Andika betul-betul mengerti keadaan semacam ini. Ya, saya agak terkejut membaca berita. Kan sekarang PM Boris Johnson sudah mengundurkan diri dan muncul beberapa kandidat. Salah satu kandidat yang terkuat itu kebetulan dia keturunan India, ya, bekas Menteri Keuangan, namanya Rishi Sunak. Dan kampanyenya menurut saya mengejutkan karena dia berencana akan menutup 30 kampus-kampus Konfusius gitu ya. Jadi rupanya Cina juga mulai memperlebar pengaruhnya di negara-negara Eropa dengan alasan budaya tadi. Tetapi tetap saja dicurigai bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan spionase gitu, memperluas pengaruh dari Cina. Dan mereka tentu negara-negara Barat sangat sadar soal itu, sangat sensitif soal itu. Sementara kita nganggap bahwa itu bukan suatu persoalan yang serius gitu. Iya, kacamata intelijen kita memang seringkali tutup kabut. Jadi retak bahkan kacamata intelijen kita karena menganggap Cina itu betul-betul harus jadiin acuan. Iya, acuan teknologi, kemajuan teknologi Cina itu luar biasa. Tetapi yang kita lupa bahwa itu kemajuan teknologi itu dipakai buat apa? Buat mengintai tetangga, buat memerosot, menjebak tetangga dalam debt segala macam. Dan terhadap Inggris, tentu Inggris juga dari awal pandemi kan banyak investasi Inggris yang udah ditarik dari Cina kan, dipindahin ke beberapa negara sekitar Asia tuh. Jadi sebetulnya memang ini lepas dari upaya calon Perdana Menteri Inggris untuk dapat popularitas, tapi memang faktanya begitu tuh. Dan Eropa saya kira sudah mengambil kesimpulan bahwa lebih baik bikin jaringan investasi sendiri untuk membantu kawasan Asia daripada membiarkan Cina memonopoli investasi di kawasan Asia lewat One Belt One Road itu. Jadi sebetulnya tegangan perang dunia itu ada di depan mata kita. Dan Indonesia masih berupaya untuk menemui Cina hanya untuk urusan sepele, yaitu IKN. Tolong dong, bantuin terus dong. Ya, ini sebetulnya cara membaca geopolitik yang ya agak dangkal, karena di tempat-tempat tertentu Cina udah dianggap sebagai common enemy itu. Bukan karena ambisi Cina, tapi cara Cina untuk mempraktikkan ambisinya, itu aneksasi, pengaruhi, dan halangi kebebasan. Lain kalau Cina membuka diri sebagai negara yang menuju sistem demokrasi, kan nggak begitu yang terjadi kan. Ekonominya memang mengalami kapitalisasi, tetapi politiknya tetap sangat otoriter kan. Jadi itu intinya. Masa kita mau Indonesia proksi dengan negara yang otoriter terhadap rakyatnya sendiri, juga terhadap mereka yang etnis dan agamanya lain, yang kemudian jadi kasus di provinsi itu. Xinjiang. Ya, saya sudah lupa namanya. Ya, Uyghur ya. Ya, Uyghur. Oh, orangnya Uyghur tapi provinsi Xinjiang. Dan sebenarnya ini menurut saya ada hal yang bisa dilakukan dengan kalau Pak Jokowi mau dapat credit point dari dunia internasional. Karena bagaimanapun kan kemarin saya membaca Pak Jokowi itu dinobatkan sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh di dunia, begitu ya. Jadi kalau dia bisa mengucapkan itu ketika bertemu dengan Xi Jinping, bukan tidak sekedar ngomongin soal investasi, tapi bicara soal orang Uyghur, Xinjiang, dan tentang hak-hak umat Islam, saya kira peringkat Pak Jokowi sebagai tokoh Islam akan naik lagi tuh, gitu. Ya, itu bisa diusir dari Cina dia, karena itu dianggap mengapa ini ganggu-ganggu polisi kita tuh. Nggak mungkin itu tuh, karena Pak Jokowi itu pasti nggak mungkin. Itu satu doktrin Chinese foreign policy yang Cina cuma mau supaya Indonesia udah ikut aja pola kita dalam soal investasi macam-macam itu. Tapi soal politik luar negeri Cina itu pasti Cina nggak mau, atau politik, apalagi politik dalam negerinya itu nggak bakal Cina izinkan satu orang pun berkomentar soal itu. Jadi kelihatannya nggak akan ada pembicaraan selain dari minta utang atau minta tambahan utang. Dan kan sebelumnya pembicaraan di beberapa forum regional kan Cina kasih sinyal bahwa oke, kita akan kasih utang lagi itu. Dan Indonesia bahkan Sri Mulyani di mana kemarin itu mungkin 1-2 bulan lalu minta supaya Cina lakukan hal yang sama dong dengan Indonesia, semacam pembebasan bunga apa-apalah itu, pokoknya keringanan utang. Saya kira itu yang akan dimaksimalkan nanti oleh Pak Jokowi. Jadi cuma soal utang. Ya. Oke, tadi Anda kan menyatakan bahwa ini mungkin bagian dari kampanye dari calon Perdana Menteri Inggris yang berkaitan dengan soal
akan menutup sekolah-sekolah Cina itu, sekolah-sekolah Confucius itu. Tapi saya kira itu pasti bagaimanapun mereka juga berikan survei itu adalah suara publik gitu ya. Dia ingin mengakomodasi kepentingan publik. Dan di Indonesia saya kira suara mayoritas kita juga menolak ya, masyarakat kita, tentang investasi Cina itu. Kalau kita amati di media sosial, kemudian di media-media, komentar-komentar di media, bahkan reaksi warga-warga yang ada di sekitar industri Cina, nikel misalnya di kawasan Indonesia Timur. Tapi kenapa pemerintahnya justru malah bersikeras terus gitu, tidak mengikuti logika publik dalam hal ini, tidak bertentangan dengan logika penguasa gitu. Tentu ada yang berbeda karena hubungan kita dengan Cina itu jauh sebelum Cina buka hubungan diplomasi dengan Inggris. Nah, di kita hubungan diplomasi kita itu naik turun karena peristiwa politik 65 segala macam. Tapi sebagai peradaban kan Cina dan Indonesia itu satu rumpun di dalam DNA kira-kira begitu. Dan udah dari tahun 100 diplomat Cina itu udah ada di Surabaya tuh dari tahun 100 sebelum jadi Indonesia. Jadi soal perkembangan kebudayaan hal yang biasa. Yang berbahaya sebetulnya ketika Cina memutuskan untuk atau berambisi untuk menguasai Indo-Pasifik kan dengan one belt one road itu tuh. Nah itu sebetulnya yang ditentang oleh masyarakat Indonesia karena ekspor tenaga kerja asing dari Cina itu sekaligus harus dicurigai sebagai ekspor Cina petugas intelijennya. Kan prinsip di dalam negeri Cina siapa yang berbisnis ke luar negeri sekaligus harus jadi informan politik, kan itu intinya tuh. Dan itu baru mulai kira-kira 2 dekade terakhir ini ketika Cina merasa dia udah menyelesaikan satu tahap di dalam sejarah dia, sekarang masuk di dalam industrialisasi besar-besaran, lalu mulai mengadopsi cara berpikir kapitalistis tetapi negaranya tetap otoriter. Akibatnya data-data ekonomi kadang-kala juga nggak dipercaya oleh publik internasional karena itu dikendalikan oleh Partai Komunis Cina tuh. Nah, itu sebetulnya dasarnya kenapa orang Indonesia atau bangsa ini menganggap bahwa intervensi Cina itu sampai bahkan ke siapa yang bakal jadi calon presiden Indonesia. Jadi akhirnya orang mulai lihat apa Pak Jokowi lagi nego bahwa calon presiden berikutnya itu juga akan memenuhi target-target Cina di Indo-Pasifik sehingga Jokowi Indonesia jadi agen Cina untuk meneruskan kepemimpinannya. Kan sampai di situ kita mesti analisis. Padahal sementara Pak Jokowi lagi berupaya untuk memperpanjang masa jabatannya 3 periode. Juga akan dikaitkan di situ. Apakah Jokowi ke Cina itu untuk minta dana politik 3 periode bagi rejim beliau? Karena tetap berlangsung target-target 3 periode Pak Jokowi itu nggak pernah berhenti loh. Dan sangat masuk akal kalau Pak Jokowi merasa lebih baik dia pastikan memperpanjang periodenya supaya balancing dengan PDIP tidak terlihat jomplang nantinya tuh. Jadi tetap kita mesti duga secara agak ya ada transaksi gelap kekuasaan tuh, ada ya sebetulnya transaksi gelap kekuasaan perginya Pak Jokowi ke Cina. Hanya dengan cara itu kita bisa mengerti masa depan politik Indonesia tuh. Jadi tetap ada pesan oligarki di situ, ada hal pribadi juga saya kira yang akan dilakukan Pak Jokowi di Cina. Ya. Dan apalagi kan kepergian Pak Jokowi ini juga di tengah tekad dari ini salah satu operator politiknya saya kira ya, Bahlil, yang menyatakan bahwa ini harga mati IKN. Dan kemudian kita juga beberapa hari yang lalu saya membaca berita dari Departemen Keuangan, sekarang ini rupanya yang diinventarisir bukan hanya gedung-gedung pemerintah yang akan disewakan. Sekarang mereka menyatakan tidak akan dilego, disewakan. Bahkan Gelora Bung Karno itu juga pun akan disewakan gitu untuk pembiayaan IKN. Ya, dari awal kita udah mulai lihat swastanisasi di pusat-pusat IKN Gelora segala macam itu. Dan itu kan cuma dalam satu putaran hak rakyat Jakarta atau rakyat Indonesia bahkan untuk berolahraga di situ itu akan pakai tarif dan mungkin akan disulap jadi soal lain karena begitu disewakan hak penyewa untuk mengatur infrastruktur di dalamnya tuh. Dan itu bahayanya kalau ambisi Presiden Jokowi itu menjadi liar hingga semua hal akan disewakan. Nanti Ancol juga akan disewakan pantainya atau dibikin resort karena pulau reklamasi nggak bisa, maka bagian-bagian di sepanjang pantai utara itu juga disewakan.
Jadi hal semacam ini membuat kita mengerti bahwa yang disebut One Belt One Road-nya, obornya Cina itu memang dimaksudkan untuk memudahkan penyaluran, bahkan penyaluran krisis ekonomi di Cina itu akan dilimpahkan ke Indonesia tuh. Kan Cina lagi krisis kan karena pertumbuhannya ternyata stagnan, stagflasi, udah aja di depan mata, kebutuhan energinya berkurang. Jadi hal-hal semacam itu yang kita harus duga dengan keras bahwa Indonesia akan masuk dalam jebakan baru Cina. Ya. Yang tadi sekarang udah namanya bukan obor lagi, Bung Rocky, namanya BRI, Belt Road Initiative, namanya diubah gitu. Kalau One Belt One Road, sebenarnya lebih jalur sutra itu benar-benar hegemoni Tiongkok masa lalu gitu. Nah, ya bahkan ya itu sinyalnya itu aja udah kuat sekali, karena itu negara-negara Barat langsung bikin blok tandingan kan untuk nyalurin investasi banyak pada negara-negara yang jadi ancaman atau sedang diancam secara ekonomi oleh Cina. Ya. Dan memang itu saya kira sinyalnya udah bolak-balik disampaikan dalam pertemuan ketika G7 di Jerman kan, Biden menyatakan bahwa mereka negara-negara Barat itu menyediakan dana untuk disalurkan ke negara-negara yang mengalami jebakan utang dari Cina. Tapi sejauh ini kita nggak mendengar ya peluang itu dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi penasihat politiknya adalah orang-orang yang sedang lihat bisnis dan bukan lihat makro global security di Indo-Pasifik kan. Karena pemerintah Amerika dalam 1 semester ini udah sebar mengelilingi Indo-Pasifik, dari Filipina, Singapura, Taiwan, ke Melanesia, lalu mampir ke New Zealand, Amerika, berakhir di Jepang, untuk mengingatkan bahaya Cina sebetulnya. Kan itu yang kemudian jadi kesepakatan apa kemarin istilahnya. Pokoknya Amerika menganggap bahwa Indo-Pasifik itu akan kita bantu pemulihan ekonominya dan investasi baru kalau mau berhenti jadi proksinya Cina, kira-kira begitu. Iya. Dan kita kan tahu ya, tahu belakang mainan Cina itu bagaimana itu soal cashback itu kita boleh curiga gitu. Sementara dengan Amerika pasti jauh lebih ketat yang hal-hal semacam ini. Ya, tetap Amerika bersih dalam soal investasi. Ya yang disebut tadi itu money laundering, cashback, insentif kiri kanan tuh apa istilahnya tuh nyari pungutan. Unreliable deh ya. Iya, jadi semua moral hazard itu sebetulnya jadi sinyal bahwa kita harusnya hati-hati, dan kan bisa dilakukan semacam ya koordinasi dengan negara-negara Indo-Pasifik, Indonesia, supaya kalau berunding dengan Cina agak kuat. Ini kalau cuma perundingan bilateral ya, udah itu kita dipencet aja sama Cina kan. Kan itu sinyalnya tuh. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi kita tunggu seperti apa perjalanan, karena ini kata Menteri Menlu Retno Marsudi hanya perjalanan singkat, hanya 1 hari di Cina, Jepang, dan kemudian dilanjutkan Korea gitu. Tentu saja kita tidak berharap Pak Jokowi di Jepang itu akan dipermalukan oleh pers Jepang karena pernah beberapa waktu yang lalu kan muncul tuh karikatur yang sangat menohok dari seorang kartunis Jepang, dan itu membuat Indonesia juga sempat naik pitam juga karena disindir-sindir di Jepang. Ya mungkin karikaturnya akan bunyi Indonesia mengundang jebakan Cina, kira-kira begitu. Oke, Bung Rocky, supaya kita tidak terjebak dalam jebakan utang Cina, kita tetap nolkan pertandingan politik, itu intinya. Ya, 0% adalah pintu menuju akal sehat. Ya. Yes.